Wahai jiwa-jiwa terpilih, perhatikan ini baik-baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika getaran pesan ini mulai menyentuh batinmu, segera tunjukkan dukunganmu dengan menekan tombol like. Tuliskan niatmu di kolom komen, dan mari kita pastikan kita terus berjalan bersama. Subscribe sekarang agar kamu tidak pernah melewatkan pencerahan berikutnya. Ada orang-orang yang meremehkanmu. Mereka menyeringai saat kamu memilih diam, saat kamu menyembuhkan diri, saat kamu menghilang dari pandangan. Tetapi semesta tidak ikut tertawa. Ia justru mengawasi. Ia mencatat setiap detail kecil. Dan itulah alasan mengapa hubunganmu berikutnya akan mengejutkan semua orang. Bukan kejutan manis yang membuat orang bertepuk tangan. Ini adalah kejutan yang membuat seisi ruangan terdiam membeku. Kejutan yang membuat orang-orang tertentu menelan ludah. Mereka akan melihat sekeliling dan berpura-pura sudah menduga ini akan terjadi, padahal tidak. Kamu sendiri tidak akan percaya siapa yang akan melangkah masuk ke dalam hidupmu. Begitu juga orang-orang yang bersumpah kamu tidak akan pernah mencapai titik ini. Bayangkan seperti ini. Seseorang mencoba memadamkan percikan api kecil dengan sepatu mereka. Berpikir semuanya sudah berakhir. Tetapi percikan itu justru menemukan celah, menangkap udara segar, dan berubah menjadi api yang menerangi seluruh kota. Itulah dirimu. Mereka mencoba mematikanmu, mengabaikanmu, bertingkah seolah kamu tidak akan pernah bangkit. Mereka berasumsi kamu akan tetap kecil selamanya. Tetapi kini kamu bersinar begitu terang, sampai-sampai hubunganmu berikutnya pun menjadi sebuah kejutan besar. Mereka tidak mengerti bahwa diammu bukanlah kegagalan. Itu adalah saat kamu sedang membangun sesuatu. Mereka tidak paham bahwa semesta suka mengubah orang-orang yang diremehkan menjadi orang-orang yang tak bisa diabaikan. Inilah kenyataannya. Kebanyakan orang akhirnya jatuh cinta pada seseorang yang tidak pernah mereka duga. Begitulah koneksi manusia bekerja. Itu bukan hal yang logis. Itu tidak didasarkan pada rencana atau asumsi. Itu menghantam sistem saraf dulu, baru ke otak. Itulah mengapa hubunganmu berikutnya bahkan akan mengejutkan dirimu sendiri. Kamu tidak akan melihatnya datang, dan justru itu yang membuatnya nyata. Inilah kebenaran lain. Orang yang telah melalui rasa sakit dan benar-benar tumbuh darinya, mereka akhirnya memiliki hubungan yang paling kuat. Pertumbuhanmu menjadikanmu salah satu dari orang-orang itu. Dan kini, hanya seseorang yang benar-benar melihat nilaimu yang dapat selaras denganmu. Itulah mengapa hal ini terasa seperti sebuah kejutan, bahkan bagimu. Kamu berubah saat mereka sibuk meragukan waktumu. Mari kita lanjutkan. Wahai jiwa terpilih, dan hanya sebagai pengingat, jika pesan ini benar-benar kamu rasakan, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tunjukkan dengan like, pastikan kamu sudah subscribe, dan bantu dorong pesan ini menyebar ke seluruh dunia. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Meskipun kamu tidak dapat melihat yang lain berjalan di sampingmu, ketahuilah kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kembali ke intinya, hubunganmu berikutnya itu tidak akan terlihat seperti apapun yang pernah kamu alami sebelumnya. Itu tidak mengikuti kisah masa lalumu. Itu tidak sesuai dengan orang yang mereka duga akan bersamamu. Ia muncul secara berbeda, dengan tenang. Ia tidak dimulai dengan kekacauan atau kebingungan. Rasanya seperti ketenangan, seperti seseorang yang melangkah ke dalam hidupmu dan terasa seperti arah, seperti kejelasan yang muncul dalam wujud manusia. Orang ini tiba saat kamu seimbang, saat standarmu kuat dan hatimu tidak mengejar perhatian sementara. Itulah saat semesta membukakan pintu, karena saat itulah kamu akhirnya memilih dari kekuatan, bukan dari kesepian. Orang-orang di sekitarmu, mereka akan terperanjat. Hubungan ini bukanlah yang mereka prediksi. Mungkin mereka berpikir kamu akan terus memilih tipe orang yang sama. Mungkin
mereka berasumsi kamu akan menerima yang sudah akrab dan nyaman. Mungkin mereka tidak pernah percaya kamu akan naik level seperti ini. Tapi inilah kebenarannya. Semesta tidak memberikan kejutan pada orang yang terjebak dalam siklus. Ia memberikan kejutan besar kepada mereka yang berani membebaskan diri. Dan kamu melakukannya. Itulah mengapa apa yang akan datang berikutnya bukanlah hal yang acak. Ini bukan sekadar hubungan lain. Ini adalah seseorang yang cocok dengan dirimu yang sekarang, bukan dirimu yang dulu. Energi mereka akan terhubung denganmu tanpa perlu penjelasan. Kamu hanya akan merasakannya. Damai, stabil, aman. Kamu akan bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa membuatmu merasa begitu mantap, begitu terlihat, tanpa perlu berusaha keras. Ini tidak akan terasa seperti usaha. Ini tidak akan terasa seperti permainan. Ini akan terasa seperti keselarasan yang datang. Dan ketika itu terjadi, orang-orang akan menyadari. Beberapa akan bertindak terkejut karena memang begitulah adanya. Yang lain akan berpura-pura bahagia untukmu. Tetapi kamu akan melihat kecemburuan di mata mereka. Mantan-mantanmu akan mulai mencoba mencari tahu bagaimana ini bisa terjadi. Teman-temanmu mungkin berkata, mereka selalu tahu. Tetapi kamu akan ingat saat-saat mereka meragukanmu. Bahkan, pembencimu akan mencoba tetap diam sambil menghitung-hitung, mencoba memahami bagaimana segala sesuatu bisa selaras dengan begitu sempurna untukmu. Bagian terbaiknya, kamu bahkan tidak akan peduli. Kedamaian yang dibawa oleh hubungan ini membuat semua kebisingan di sekitarnya terasa kecil. Karena ini bukan hanya tentang menemukan cinta. Ini tentang keselarasan, waktu yang tepat, dan pertumbuhan. Kamu tidak bertemu seseorang yang acak. Kamu bertemu seseorang yang mencerminkan semua kerja keras yang telah kamu lakukan. Itulah mengapa hubungan ini membalikan keadaan. Orang-orang masih melihat versi lama dirimu, versi yang terlalu banyak menoleransi, versi yang mengabaikan tanda bahaya, versi yang bertahan di tempat yang sudah kamu lampaui. Tetapi itu bukan lagi dirimu, dan hubungan ini membuktikannya. Ia tidak datang dengan kebingungan, ia datang dengan kejelasan. Ia tidak mengurasmu. Ia memberimu energi. Ia tidak menggoyahkan kepercayaan dirimu. Ia justru menguatkannya. Orang ini melihat pertumbuhan emosionalmu. Mereka memahami pola pikirmu. Mereka menemuimu di mana kamu berada saat ini. Dan itu langka. Itulah mengapa ini terasa pas. Ini tidak akan gaduh. Ini tidak akan mencolok, tetapi akan menggeser seluruh duniamu. Beberapa koneksi muncul dengan tenang, namun mengubah segalanya. Inilah yang terjadi. Dan tidak, ini bukan dongeng. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari semua yang telah kamu lakukan untuk menyembuhkan diri, untuk tumbuh, untuk berhenti mengejar apa yang tidak melayanimu. Kamu membersihkan ruang, dan kini semesta mengisinya dengan sesuatu yang nyata. Sebab semesta selalu memperhatikan ketika seseorang memilih dirinya sendiri, bahkan ketika itu menyakitkan. Orang berikutnya ini, mereka tidak datang terburu-buru. Mereka tidak muncul dengan permainan. Mereka tidak datang untuk menguji harga dirimu. Mereka datang untuk menyamai levelmu, energimu, kedewasaanmu, upayamu. Semuanya selaras. Koneksi semacam itu tidak umum. Itulah mengapa orang membicarakannya. Itulah mengapa mereka menatap. Itulah mengapa mantan pacar lama diam dan teman palsu mulai bertingkah aneh. Karena ini bukan sekadar cinta, ini adalah bukti. Ini membuktikan bahwa penyembuhan berhasil, bahwa pertumbuhan membuahkan hasil, bahwa menghormati diri sendiri menarik sesuatu yang lebih baik. Hubungan baru ini tidak terlihat seperti masa lalumu karena kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu melangkah ke babak yang dibuat untuk versi dirimu yang akhirnya tahu nilaimu. Semesta melihat itu dan tidak menyia-nyiakan kerja keras semacam itu. Ia menghargainya. Jadi ya, apa yang akan datang berikutnya
akan mengejutkan orang. Kamu tidak akan percaya betapa dalamnya perasaan ini sampai kamu berada di tengah-tengahnya, bertanya-tanya bagaimana kamu pernah hidup tanpanya. Keterkejutan di wajah mereka itu adalah hasil dari semua yang mereka lewatkan saat kamu diam-diam membangun kembali dirimu. Inilah kejutan besar yang tidak ada yang melihatnya datang, bahkan dirimu. Jadi, jika kamu telah mengikuti sejauh ini, wahai jiwa terpilih, terima kasih. Dan sekarang, tarik napas. Biarkan dirimu tenang, karena apa yang datang berikutnya dalam pesan ini akan menyentuh lebih dalam lagi. Jika kamu tahu bahwa kamu siap untuk sebuah hubungan yang akan membuat semua yang terjadi di masa lalu terasa seperti pelajaran berharga, ketik 77 di kolom komentar. Ini adalah caraku tahu bahwa hatimu terbuka sepenuhnya saat ini. Dan jika kamu tergerak untuk memberikan dukungan tulus bagi tim yang berupaya menyampaikan pesan ini, walau sedikit apresiasi darimu akan menjaga semangat ini terus menyala. Energimu sangat berarti. Kehadiranmu di sini bukanlah kebetulan. Jadi, tarik napas dalam-dalam. Tetaplah bersamaku. Jangan berkedip. Bagian yang paling nyata akan segera terungkap dan kamu tidak ingin melewatkan apa yang akan datang. Mari, maju bersama. Karena jika kamu benar-benar salah satu yang terpilih, kamu pasti merasakan dorongan untuk bertahan sampai akhir. Ayo. Nomor 1. Orang yang selama ini mengawasi kebangkitanmu akan segera melangkah ke dalam terang. Orang-orang yang mengira kamu sudah terkubur, di sisi lain ada yang memperhatikan untuk melihat apakah kamu akan menumbuhkan akar atau sayap. Dan itulah jenis keadilan puitis yang pantas didapatkan oleh mereka yang meragukan. Sementara beberapa orang mencemooh keheninganmu, isolasimu, penyembuhanmu, orang lain memperhatikan. Bukan dengan cara yang aneh, bukan dengan cara yang obsesif, tetapi dengan cara yang penuh hormat. Dengan cara yang mengatakan bahwa orang ini layak untuk dipahami. Dan fakta itu saja, bahwa seseorang mengawasimu di masa-masa tenangmu, itu sudah cukup untuk mengguncang keraguan mereka sampai ke intinya. Mereka mengira kamu tidak terlihat. Mereka mengira kekuatanmu tidak diperhatikan. Mereka mengira ceritamu sudah berakhir. Tetapi seseorang melihat semuanya. Setiap kemenangan diam-diam, setiap kali kamu bangkit, setiap kemenangan kecil, setiap kebangkitan pribadimu. Itulah mengapa hubungan berikutnya terasa berbeda. Ini bukan keberuntungan, ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari apa yang telah kamu perjuangkan. Bayangkan ini. Seseorang membuang berlian kasar karena mereka tidak melihat kilauannya. Mereka pergi dengan bangga. Sementara itu, orang lain mengambil batu yang sama, mempelajarinya, membersihkannya, melihat bekas tekanan, melihat kekuatannya, dan langsung tahu itu tak ternilai harganya. Itulah dirimu. Orang-orang yang membuangmu tidak mengenali kedalamanmu. Orang baru ini menyadarinya, dan menyadari hal itu akan lebih menyakiti musuh-musuhmu daripada perpisahan apapun. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa orang ini tidak muncul sebelumnya? Mengapa mereka tidak mengatakan apa-apa saat kamu berada di titik terendah? Jawabannya sederhana, mereka belum siap. Mereka sedang melalui proses mereka sendiri, rasa sakit mereka sendiri, kekacauan mereka sendiri, dan mereka tidak ingin masuk ke dalam hidupmu dalam keadaan setengah jadi, menyeret penyembuhan mereka yang belum selesai ke dalam ruangmu. Mereka menunggu sampai mereka bisa menemuimu setara. Bukan sebagai seseorang yang perlu diperbaiki, tetapi seseorang yang sudah kuat. Semesta tidak akan membiarkan mereka mengganggu pertumbuhanmu dengan kekacauan mereka. Kalian berdua harus melalui badai terpisah sendirian. Dengan begitu, ketika kamu akhirnya bersatu, itu bukan kehancuran. Itu adalah waktu yang tepat, itu adalah strategi, itu adalah rasa hormat. Orang ini telah memperhatikan bukan pada sifat luarmu, tetapi pada jiwamu, pada bagaimana kamu bergerak di bawah tekanan, pada bagaimana kamu memperlakukan orang yang tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepadamu, pada bagaimana kamu tidak pernah menyerah. Mereka mengagumi bukan hanya kemenanganmu, tetapi apa yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Mereka melihat rasa sakitnya.
Mereka melihat penyembuhannya. Mereka melihat usahamu, batasanmu, pembangunan kembali dirimu. Mereka tidak jatuh cinta pada bagian yang mencolok. Mereka terhubung dengan kebenaran di baliknya. Mereka tertarik pada keberanianmu. Kebaikanmu membuat mereka terus mengawasi. Kebijaksanaanmu membuat mereka berpikir, dan pertumbuhanmu itulah yang membuat mereka menyadari bahwa kamu pantas ditunggu. Musuh-musuhmu tidak pernah melihat itu datang. Mereka pikir kamu akan langsung menyambar sedikit perhatian berikutnya. Mereka pikir kamu mudah digantikan, tetapi sebaliknya, semesta menyelaraskanmu dengan seseorang yang membawa kedalaman, kedewasaan, dan pemahaman yang nyata. Itulah yang paling membakar mereka yang meragukanmu. Seseorang yang lebih baik telah memperhatikan sepanjang waktu, dan sekarang orang itu siap untuk muncul untukmu, sepenuhnya sadar, sepenuhnya hadir, siap untuk menyamai versi dirimu yang diabaikan oleh orang lain. Mereka harus melalui proses mereka sendiri terlebih dahulu. Pertumbuhan mereka memberi mereka mata untuk mengenali seseorang sepertimu. Mereka telah berevolusi cukup untuk melangkah masuk dengan kejujuran, kedewasaan, dan energi yang nyata. Mereka tidak datang untuk mengambil darimu. Mereka datang untuk menemuimu di tempat kamu sudah berada. Bayangkan, seseorang diam-diam membaca bab-bab hidupmu dari kejauhan. Mereka melihat perjuangan itu. Mereka melihatmu jatuh, bangkit, dipukul lagi, dan tetap bangkit. Mereka melihat kesetiaanmu di dunia yang merayakan pengkhianatan. Mereka melihat keputusanmu untuk tumbuh, sementara yang lain mengambil jalan pintas. Dan sesuatu di dalam diri mereka berkata, "Jika aku melangkah maju, aku harus siap untuk orang ini." Itulah yang mereka lakukan, bukan menghindarimu, tetapi mempersiapkan diri untukmu. Dan ketika mereka muncul, rasanya hampir seperti deja vu. Bukan karena kamu pernah bertemu mereka sebelumnya, tetapi karena energimu sudah mengenali mereka. Rasanya seperti jiwamu menahan ruang untuk orang ini, dan kini ruang itu terisi. Mereka tidak akan terasa seperti orang asing yang menabrak hidupmu. Mereka akan terasa seperti halaman yang tertunda, tetapi akhirnya ditambahkan ke ceritamu tepat pada saat yang masuk akal. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang mengawasiku selama ini tanpa aku tahu? Karena ketika seseorang benar-benar tertarik pada jiwamu, mereka tidak selalu membuat kebisingan. Mereka tidak mencoba terburu-buru masuk ke dalam hidupmu. Mereka mengamati. Mereka mempelajari pola-polamu. Mereka memperhatikan bagaimana kamu bertindak ketika keadaan sulit. Mereka memperhatikan bagaimana kamu memperlakukan orang yang tidak bisa memberimu apa-apa. Mereka mempelajari karaktermu saat tidak ada yang melihat. Itu adalah jenis perhatian yang membangun sesuatu yang nyata, bukan jenis yang gaduh dan mencolok, tetapi jenis yang masuk jauh ke dalam. Orang ini tidak menginginkanmu untuk alasan yang dangkal, bukan penampilanmu, bukan statusmu, bukan versi dirimu yang mudah dipamerkan. Mereka tertarik pada versi dirimu yang terus berjalan ketika segalanya mencoba menghentikanmu. Mereka ditarik oleh kekuatanmu. Belas kasihmu membuat mereka terus mengawasi. Kebijaksanaanmu membuat mereka berpikir, dan pertumbuhanmu itulah yang membuat mereka menyadari bahwa kamu bukan sembarang orang. Kamu adalah seseorang yang harus mereka persiapkan. Tidak ada yang melihat ini datang. Mereka yang meragukanmu berpikir kamu akan meraih sedikit perhatian pertama. Musuh-musuhmu mengira kamu akan menerima apa saja hanya untuk merasa diinginkan. Sementara itu, semesta sedang menyiapkan seseorang untukmu. Seseorang yang tidak lari dari nilaimu, dan tidak ada yang membuat musuhmu lebih frustrasi selain mengetahui bahwa seseorang yang lebih bijak, lebih mantap, dan lebih matang secara emosional telah mengawasi kebangkitanmu selama ini. Ketika orang ini melangkah ke dalam hidupmu, itu tidak akan terasa seperti ujian. Itu tidak akan terasa seperti kebingungan. Itu tidak akan membuatmu ragu,
tentang apa yang sedang terjadi, mereka akan tenang, energi mereka akan jelas, minat mereka akan terasa tulus. Berada di dekat mereka akan terasa seperti berjalan ke dalam ruang yang selama ini dibutuhkan oleh jiwamu. Orang-orang akan bereaksi bukan karena itu gaduh dan dramatis, tetapi karena itu tidak terlihat seperti cerita lamamu. Mereka terbiasa melihatmu dalam hubungan yang mengurasmu, yang menarikmu ke bawah. Tetapi kini kamu menarik seseorang yang cukup sembuh untuk mencintai tanpa merusak segalanya. Ini bukan tentang fantasi, ini tentang keselarasan yang nyata. Dua orang bertemu setelah mengambil waktu untuk memahami diri mereka sendiri. Mereka tidak lari dari masa lalu mereka. Mereka menghadapinya. Mereka menyembuhkannya. Mereka menjadi lebih kuat melaluinya. Jadi, ketika mereka terhubung denganmu, itu bukan hanya kimia. Itu lebih dalam. Itu seperti pengakuan. Kamu tidak perlu menjelaskan segalanya. Kamu tidak perlu membuktikan dirimu. Kamu tidak perlu bertingkah seperti orang lain. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri dan mereka benar-benar melihatmu. Itulah yang membuatnya terasa begitu berbeda. Bukan karena mereka sempurna. Ini karena mereka memahami jiwamu sebelum mereka mulai menunjukkan kekuranganmu. Dan ketika mereka akhirnya mengambil langkah itu tidak akan terasa dipaksakan. Rasanya seperti seseorang yang sudah akrab dengan jiwamu. Bukan karena mereka menguntit, tetapi karena mereka memperhatikan. Mereka memilih kesabaran daripada tekanan. Mereka memilih niat daripada dorongan hati. Itulah mengapa hubungan ini akan mengejutkan orang. Itu tidak datang dari kebosanan, kesepian, atau kebutuhan. Itu datang dari kesadaran, dari pengawasan, dari waktu yang tepat, dari dua orang yang tumbuh cukup untuk tidak menghancurkan apa yang akhirnya mereka siap hadapi. Orang ini tidak mengejarmu karena mereka perlu merasa utuh. Mereka sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Mereka menemuimu sekarang karena kalian berdua berdiri di atas kekuatan kalian sendiri. Nomor 2, mereka tidak datang untuk memperbaiki dirimu. Mereka dibangun untuk berdiri di sampingmu. Itulah perbedaannya. Ancaman nyata bagi orang-orang yang berharap kamu tetap hancur bukan hanya penyembuhanmu. Itu adalah fakta bahwa kamu akan disandingkan dengan seseorang yang sama sembuhnya. Dua orang utuh datang bersama, itu mengguncang segalanya. Itu membuat orang-orang yang tidak aman menjadi tidak nyaman. Itulah mengapa beberapa orang berharap kamu tetap terjebak, tetapi kamu tidak pernah membutuhkan seseorang untuk melengkapimu. Kamu membutuhkan seseorang yang tidak akan runtuh di bawah cahayamu. Ini bukan tentang mendapatkan pengganti. Ini tentang keselarasan. Itulah mengapa hubunganmu berikutnya tidak mengejutkan orang karena betapa serasinya penampilan kalian. Ini mengejutkan mereka karena itu membunuh setiap narasi palsu yang pernah mereka ciptakan tentang dirimu. Semua kebohongan, semua gunjingan, semua hal yang mereka katakan untuk meyakinkanmu bahwa standarmu terlalu tinggi. Semuanya runtuh begitu orang ini muncul. Bayangkan ini. Dua api membakar secara terpisah di padang yang gelap. Satu api adalah dirimu. Kamu menjaga dirimu tetap hangat melalui rasa sakit, melalui patah hati, melalui malam yang sunyi. Api yang lain adalah mereka. Mereka juga telah melalui kehilangan, melalui kekacauan, melalui pembangunan kembali yang lambat. Dan kini, kedua api itu bersatu. Mereka tidak meredupkan satu sama lain. Mereka menyala lebih terang. Mereka menjadi mustahil untuk diabaikan. Itulah rasanya hubungan ini. Mereka tidak memasuki hidupmu untuk memperbaiki celah. Mereka bukan tongkat penyangga. Mereka bukan misi penyelamatan. Mereka adalah seseorang yang berhasil melalui perjalanan mereka sendiri sama sepertimu. Ini bukan dua orang yang hancur mencari sesuatu untuk dipegang. Ini adalah dua individu kuat yang akhirnya berpapasan. Akhirnya pada frekuensi yang sama, akhirnya mampu mengenali kekuatan satu sama lain tanpa rasa takut. Kamu mungkin bertanya, tapi mengapa ini begitu berbeda dari yang lain?
Inilah kebenarannya. Kebanyakan orang tidak mencari koneksi, mereka mencari gangguan. Mereka ingin seseorang menutupi luka mereka, menghalangi kesepian, terasa seperti solusi untuk masalah yang belum mereka selesaikan. Tetapi ketika kamu bertemu seseorang yang sudah menyelesaikan pekerjaan penyembuhan, itu tidak berantakan. Itu bukan kekacauan, itu adalah kedamaian. Itu adalah dua cerita yang tiba di halaman yang sama tanpa paksaan. Bayangkan, dua kabel rusak mencoba terhubung. Percikan api beterbangan, ada yang terbakar dan tidak ada yang berfungsi. Itulah kebanyakan hubungan. Sekarang, bayangkan dua baterai yang terisi penuh beradu. Tidak ada percikan, hanya energi yang mengalir. Itulah yang dibawa oleh hubungan berikutnya ini. Mereka tidak akan melihatmu sebagai seseorang yang terlalu intens. Mereka tidak akan tersentak oleh kejujuranmu. Mereka tidak akan merasa terancam oleh pertumbuhanmu. Mereka akan melihat semua itu dan berkata, akhirnya, seseorang yang mengerti. Intensitasmu, mereka seimbangkan. Visimu, mereka pahami. Ekspektasimu, mereka penuhi. Dan itu saja, itu akan mengacaukan pikiran orang-orang yang bersumpah. Kamu akan tetap patah hati, getir, dan mudah dimanipulasi. Mereka bersumpah tidak ada yang mau berurusan dengan kekuatanmu. Tetapi kamu tidak pernah membutuhkan seseorang untuk berurusan denganmu. Kamu membutuhkan seseorang di levelmu. Seseorang yang menghormati cahayamu, bukan lari darinya. Itulah yang menakutkan orang-orang yang tidak lolos. Kamu tidak menarik sebuah proyek. Kamu menarik sebuah cerminan. Orang ini tidak akan menciut ketika kamu bangkit. Mereka tidak akan menghilang ketika kamu mengatakan kebenaran. Mereka tidak akan hancur ketika hidup menjadi sulit. Mereka telah hidup cukup, kehilangan cukup, tumbuh cukup untuk berdiri di sampingmu tanpa berantakan. Itulah mengapa semesta menahan diri. Kalian berdua harus menjadi cukup kuat untuk bertemu satu sama lain tanpa merusaknya. Bayangkan ini, dua gunung tumbuh di sisi berlawanan lembah. Mereka tidak tahu satu sama lain ada. Mereka hanya terus menjulang. Kemudian suatu hari, awan bersih dan mereka ada di sana. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih lemah, hanya dua kekuatan yang akhirnya saling melihat. Itulah rasanya hubungan ini. Bukan seseorang merangkak ke dalam hidupmu berharap kamu menggendong mereka, tetapi seseorang yang berjalan masuk sudah berdiri tegak. Keseimbangan semacam ini, itu langka. Itulah mengapa orang-orang di sekitarmu bingung. Mereka hanya melihatmu dalam hubungan di mana kamu harus mengecilkan diri, di mana suaramu harus lebih pelan, di mana kamu membawa lebih banyak daripada yang kamu terima. Jadi, ketika mereka melihatmu dengan seseorang yang mengangkatmu alih-alih menarikmu ke bawah, seluruh persepsi mereka tentang dirimu terguncang. Kamu mungkin mulai mempertanyakannya juga. Seperti, bagaimana aku tahu ini nyata? Bagaimana jika aku membayangkannya? Bagaimana jika itu terlalu bagus? Tapi inilah tandanya. Tubuhmu akan merasa nyaman. Pikiranmu akan tenang. Energimu tidak akan terasa tegang. Itu akan terasa meluas. Kamu tidak akan merasa harus berakting. Kamu tidak akan merasa harus menjelaskan segalanya. Kehadiran mereka akan terasa seperti tempat yang aman, bukan ujian. Mereka akan menantangmu, tetapi bukan dengan menghancurkanmu. Mereka akan menantangmu dengan menginspirasimu, dengan berdiri di sampingmu saat kamu tumbuh, bukan lari dari pertumbuhanmu. Bayangkan dua atlet berlatih berdampingan, tidak bersaing, saling mendorong. Itulah energinya. Mereka tidak muncul untuk menyelesaikan ceritamu. Mereka muncul karena mereka telah menulis cerita mereka sendiri. Mereka datang dengan kebijaksanaan, dengan kesabaran, dengan kesadaran emosional, dan mereka mengharapkan hal yang sama darimu. Bukan kesempurnaan, hanya seseorang yang terus berevolusi. Dan itulah yang akan membuat pikiran orang-orang terkejut karena mereka bilang kamu meminta terlalu banyak.
Mereka menertawakan standarmu. Mereka memutar mata pada batasanmu. Mereka bilang cinta yang sehat itu tidak ada. Dan kini kamu berdiri di samping seseorang yang membuat semua komentar itu terlihat konyol. Hubungan baru ini membuktikan apa yang tidak ingin mereka akui, bahwa ketika kamu berhenti berkompromi, orang yang tepat akan muncul. Tidak seketika, tidak dengan gaduh, tetapi ketika waktunya tepat, ketika pertumbuhan telah terjadi, ketika jiwa sudah siap, dan ketika dua energi kuat akhirnya bertabrakan. Itu tidak terasa seperti cinta, itu terasa seperti keselarasan. Ini bukan tentang mengisi celah, ini tentang memilih satu sama lain dengan kesadaran nyata, kejelasan nyata, kedewasaan nyata, dan ikatan semacam itu. Itu mengguncang fondasi dari segala sesuatu yang dibangun di atas rasa sakit masa lalumu. Musuhmu berharap kamu tetap hancur. Mereka yang meragukanmu bertaruh kamu akan berkompromi. Pola-pola lamamu berasumsi kamu akan mengulanginya, tetapi kamu melakukan yang sebaliknya. Kamu tumbuh. Dan kini, seseorang yang juga tumbuh siap menemuimu di sana. Jika kamu merasakan gejolak ini di dalam dirimu, ketik 77 di kolom komentar sekarang. Biarkan setiap jiwa terpilih lainnya tahu bahwa pergeseran telah dimulai. Nantikan, karena apa yang akan datang berikutnya akan mengguncangmu sampai ke intimu. Sekarang kembali ke topik. Seseorang yang telah melalui jenis api yang sama akan segera masuk. Mereka datang dengan kekuatan mereka sendiri, pertempuran mereka sendiri, penyembuhan mereka sendiri, dan mereka tidak takut dengan tempat yang pernah kamu kunjungi, karena mereka juga harus menghadapi kegelapan mereka sendiri. Mereka tidak merasa kewalahan oleh kedalamanmu karena mereka harus menggali jauh ke dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa terancam oleh ambisimu karena mereka juga mengejar impian mereka. Dan ketika kamu bertemu, itu tidak akan terasa seperti mencoba memaksakan kepingan puzzle untuk bersatu. Itu akan terasa seperti dua gambar utuh yang memang seharusnya cocok berdampingan. Itulah yang mengejutkan semua orang. Itulah kejutan yang tidak ada yang melihatnya datang. Kamu tidak mendapatkan seseorang untuk diperbaiki. Kamu tidak berkompromi dengan seseorang yang harus kamu gendong. Kamu tidak menoleransi seseorang yang membenci kekuatanmu. Kamu mendapatkan seseorang yang berjalan melalui api bersamamu dan tidak tersentak. Kamu disandingkan dengan versi dirimu yang harus kamu perjuangkan begitu keras untuk menjadi. Dan begitu itu terjadi, wahai jiwa terpilih, percayalah, orang-orang akan memperhatikan, orang-orang akan merasakannya. Bahkan mereka yang tidak mengatakan apa-apa akan merasakannya dalam hati mereka. Ceritamu bergeser secara real time, dan semesta, ia akan tersenyum diam-diam karena ini. Inilah momen yang selalu kamu tuju. Nomor 3, jiwamu terkunci satu sama lain. Karena kalian berdua berhasil melewati badai yang seharusnya menghancurkanmu. Semesta tidak mengikatmu dengan orang ini melalui ide cinta fantasi. Ia menghubungkanmu melalui kemampuan bertahan hidup, melalui bekas luka. Karena hanya mereka yang telah hidup melalui yang terburuk yang dapat mengenali kekuatan satu sama lain. Itulah mengapa orang luar tidak akan mengerti. Itulah mengapa mereka akan terlihat bingung atau bahkan cemburu. Koneksimu bukan untuk pamer. Itu dibangun dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini bukan roman di buku cerita. Ini adalah dua orang yang seharusnya hancur, tetapi keluar dari pertempuran mereka dengan kebijaksanaan alih-alih kepahitan. Itulah mengapa cinta ini terasa berbeda. Kamu tidak bertemu seseorang yang lembut dan naif. Kamu bertemu seseorang yang telah melawan perang mereka sendiri dan berhasil keluar dengan kejelasan di mata mereka. Jiwamu mengenali energi semacam itu. Kamu bisa melihatnya tanpa kata-kata. Anggap saja seperti ini. Dua prajurit dari perang yang sama sekali berbeda akhirnya berpapasan. Mereka tidak pernah bertarung bersama, bahkan tidak pernah tahu yang lain ada. Tetapi begitu mata mereka bertemu,
ada pemahaman instan, tidak ada penjelasan, tidak ada pura-pura, tidak ada penampilan. Begitulah persis rasanya ini. Itu bukan kimia, itu adalah pengakuan. Inilah gambaran lain. Bayangkan dua pohon di hutan yang berbeda. Keduanya disambar petir selama badai yang terpisah. Salah satunya miring, salah satunya membungkuk, tetapi keduanya tidak patah. Bertahun-tahun kemudian, biji mereka berakhir di padang terbuka yang sama. Mereka tumbuh berdampingan. Mereka tidak lagi takut pada angin karena mereka sudah melihat seperti apa badai nyata itu. Itulah kamu dan mereka berdampingan, tidak digoyahkan oleh hal-hal kecil, karena kalian berdua sudah selamat dari badai besar. Kamu bahkan mungkin mendapati dirimu bertanya, mengapa aku merasa seaman ini begitu cepat? Mengapa orang ini terasa akrab padahal kita belum pernah bertemu? Itu karena jiwamu tidak bingung. Akhirnya ia damai. Ia menemukan seseorang yang berbicara bahasa emosional yang sama. Bahasa itu adalah bertahan hidup, kekuatan, ketenangan. Mereka tidak akan lari ketika kamu berbicara tentang hal-hal sulit. Mereka tidak akan tersentak ketika kamu terbuka tentang apa yang telah kamu lalui. Mereka tidak akan melihat ceritamu sebagai terlalu berat karena mereka telah memikul beban mereka sendiri. Bagi dunia luar, itu mungkin terlihat seperti percikan, seperti kimia yang liar. Tetapi bagi kalian berdua, itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Itu seperti semesta akhirnya menyelaraskan dua orang yang memang ditakdirkan untuk berpapasan. Bukan karena kebetulan, tetapi karena semua yang mereka atasi. Ini bukan pertunjukan. Ini tidak putus asa. Ini tidak mencoba mengesankan. Ini adalah dua jiwa yang berdiri tegak dan diam-diam mengangguk. Seperti, aku melihatmu. Nomor 4, orang ini bukanlah yang kamu bayangkan. Mereka adalah yang dibutuhkan oleh jiwamu. Tipe yang biasa kamu kejar itu datang dari lukamu, dari pola-polamu, dari dirimu yang lebih muda yang mencoba merasa divalidasi. Tetapi pasangan sejatimu, pasangan yang sebenarnya, mereka dibangun untuk dirimu di masa depan. Dirimu yang sudah sembuh, versi dirimu yang menolak untuk tetap berada dalam siklus yang sama. Orang ini tidak akan terlihat seperti yang kamu pikir kamu butuhkan. Dan itulah mengapa mereka adalah yang tepat. Gambaran yang pernah kamu pegang itu diciptakan dari rasa takut, dari ketidakamanan, dari mendambakan perhatian atau persetujuan. Versi cinta yang pernah kamu pegang itu dibentuk oleh kelangsungan hidup. Tetapi hubungan ini, ia datang dari evolusi. Orang ini tidak memenuhi daftar yang biasa kamu kejar. Mereka memenuhi sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka menenangkan energimu. Mereka menyalurkan kedamaian ke sistem sarafmu. Mereka mendukung pertumbuhanmu, alih-alih bereaksi terhadapnya. Bayangkan, menghabiskan waktu bertahun-tahun percaya bahwa cinta harus intens, kacau, tidak terduga, hanya untuk memiliki seseorang yang masuk dan terasa seperti udara segar, seperti ketenangan setelah badai, seperti seseorang yang membawa kejelasan, bukan kebingungan, seseorang yang tidak terburu-buru, tidak menguras, tidak memicu rasa sakit lama, seseorang yang terasa benar, meskipun mereka tidak cocok dengan gambaran yang ada di benakmu. Kamu akan mempertanyakannya. Kamu akan bertanya, mengapa mereka tidak mengingatkanku pada orang-orang yang dulu kucintai? Mengapa mereka terasa begitu berbeda? Dan itulah intinya. Kamu tidak mengulang. Kamu menulis ulang. Kamu tidak jatuh ke dalam lingkaran lain. Kamu melangkah keluar darinya. Mereka tidak meredupkan apimu. Mereka membantumu mengelolanya. Mereka tidak memblokir energimu. Mereka membantumu membumikannya. Mereka tidak terduga dalam cara pola lamamu. Mereka bukan salinan masa lalumu. Mereka lebih baik. Mereka menantang segala sesuatu yang kamu pikir seharusnya cinta dan menunjukkan kepadamu bagaimana seharusnya perasaan itu. Teman-temanmu, beberapa tidak akan mengerti. Beberapa mungkin mengangkat alis.
berbisik di belakang punggungmu, "Dia, sungguh." Tetapi mereka tidak berjalan di jalanmu. Mereka tidak merasakan sakitmu. Mereka tidak melakukan penyembuhanmu. Jiwamu tidak memilih berdasarkan penampilan, status, atau cerita. Ia memilih apa yang akhirnya terasa seperti kedamaian. Orang ini membawa kebenaran, penyejajaran kembali. Semesta berkata inilah seperti apa rasanya ketika kamu berhenti berkompromi. Itulah mengapa hubunganmu berikutnya mengejutkan orang. Itu tidak didasarkan pada fantasi. Itu didasarkan pada siapa dirimu telah menjadi, pada apa yang benar-benar kamu butuhkan, bukan hanya apa yang kamu pikir kamu inginkan. Nomor 5, kehadiran mereka akan membuatmu menyadari betapa laparnya kamu secara emosional. Kamu tidak berlebihan. Kamu tidak sulit dicintai. Kamu hanya memberikan hatimu kepada orang-orang yang tidak bisa menanganinya, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan cinta sejati. Orang yang tepat tidak memperbaiki kekacauanmu. Mereka mengingatkanmu bahwa itu tidak pernah menjadi milikmu untuk dibawa. Ketika mereka masuk, itu tidak akan terasa seperti kembang api. Itu akan terasa seperti seseorang menyalakan lampu di ruangan yang kamu lupa gelap. Kamu akan mulai menyadari betapa sedikitnya yang kamu terima di masa lalu. Upaya paling minim yang biasa kamu bela, usaha kecil yang kamu sebut cinta, ketidakkonsistenan yang pernah kamu salah artikan sebagai gairah. Ini akan terasa seperti bangun dari mimpi panjang, seperti melihat dengan jelas untuk pertama kalinya. Karena orang ini, mereka tidak menawarkan remah-remah. Mereka menawarkan kejelasan, ketegasan, konsistensi. Rasanya seperti kamu telah minum dari gelas yang retak selama bertahun-tahun, berpikir tetesan kecil itu sudah cukup untuk bertahan hidup, dan tiba-tiba seseorang memberimu gelas penuh yang bersih. Kamu bahkan tidak menyadari betapa hausnya dirimu sampai kamu mencicipi nutrisi yang nyata. Kehadiran mereka membuatmu merenung, bukan dengan cara yang menyedihkan, tetapi dengan cara yang membebaskan. Kamu mulai melihat semua cara kamu dulu membungkuk, semua hal yang kamu abaikan, semua kali kamu membuat alasan untuk orang yang tidak bisa menyamai energimu. Tetapi kini, sistem sarafmu tidak lagi dalam mode bertahan hidup. Ia beristirahat. Orang ini tidak bermain game. Mereka tidak memberimu janji palsu. Mereka tidak menghilang hanya untuk membuatmu terus menebak. Mereka muncul ketika mereka bilang akan muncul. Mereka berbicara dengan jelas. Mereka berkomunikasi seperti orang dewasa. Dan tingkat kehadiran itu membuat masa lalumu terlihat seperti versi cinta yang buram dan berkualitas rendah. Rasanya seperti kamu telah mendengarkan musik melalui speaker yang rusak dan tiba-tiba seseorang memberimu surround sound. Kamu bahkan tidak tahu apa yang hilang darimu sampai sekarang. Dan begitu kamu mengalami cinta pada level ini, kamu tidak akan pernah kembali ke kondisi statis lagi. Cinta mereka mencerminkan sesuatu kembali kepadamu. Itu menunjukkan kepadamu betapa banyak beban emosional yang kamu bawa sendirian, betapa banyak rahmat yang kamu berikan kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya. Berapa kali kamu meminta maaf karena membutuhkan koneksi yang nyata, tetapi alih-alih mempermalukanmu, hubungan baru ini membebaskanmu. Itu menunjukkan kepadamu bahwa kamu tidak pernah salah karena menginginkan lebih. Kamu hanya belum diberikan lebih sampai sekarang. Kenyataannya adalah orang yang terjebak dalam cinta yang tidak merata, tidak seimbang, sering lupa apa yang benar-benar pantas mereka dapatkan. Dan ketika mereka akhirnya mengalami seseorang memperlakukan mereka dengan benar, kejutan itu bukan tentang romansa. Ini tentang penyembuhan. Koneksi baru ini menjadi normal barumu, standarmu yang baru, definisimu yang baru tentang rasa aman. Dan pergeseran itu, dari situlah kekuatanmu berasal. Nomor 6, mereka bangkit untuk memenuhi standarmu. Dan mereka tidak mengeluh tentang pendakian itu. Itu mengubah segalanya. Orang yang tepat tidak takut oleh ekspektasimu. Mereka tidak mencoba meyakinkanmu untuk berkompromi. Mereka
tidak menyebutmu berlebihan karena mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk berada di samping seseorang sepertimu. Orang yang tidak bisa mencapai levelmu selalu mengatakan kamu menuntut terlalu banyak. Tetapi seseorang yang cukup kuat, mereka akan menyebut standarmu persis seperti seharusnya. Akhirnya, koneksi ini tidak menyeretmu kembali, ia mengangkatmu maju. Itu membuktikan bahwa kamu tidak pernah terlalu menuntut. Kamu hanya bertanya kepada orang yang salah. Orang ini tidak muncul di belakangmu, meminta untuk ditarik ke atas. Mereka muncul, sudah berdiri di level yang sama dengan yang kamu perjuangkan begitu keras untuk dicapai. Mereka tidak tersentak ketika kamu mengatakan kamu ingin kejujuran, rasa hormat, upaya, kedewasaan emosional. Mereka menyamainya. Pikirkan berapa kali kamu meminta hal-hal mendasar. Kesetiaan, transparansi, cinta sejati, dan diperlakukan seolah-olah kamu meminta keajaiban. Kini, seseorang masuk dan memperlakukan semua hal itu seperti itu adalah dasar, seperti itulah seharusnya. Dan tiba-tiba, semuanya mulai masuk akal. Kamu bahkan mungkin mulai meragukannya pada awalnya. Mengapa mereka tidak kewalahan? Mengapa ini tidak berubah menjadi perebutan kekuasaan? Mengapa ini terasa mudah? Karena ketika dua orang berada pada gelombang yang sama, usaha tidak terasa berat. Itu mengalir begitu saja. Tidak ada papan skor. Tidak ada yang mencoba menang atau kalah. Tidak ada yang mencoba mengendalikan yang lain. Ini bukan kompetisi yang berpura-pura menjadi cinta. Ini adalah kemitraan. Dua orang tanpa minat untuk menjadi biasa-biasa saja. Dua orang yang menginginkan sesuatu yang tumbuh alih-alih mati. Dua orang yang mengerti bahwa cinta seharusnya konsisten, bukan kacau. Bayangkan dua atlet berlatih di gym yang sama. Mereka tidak mencoba untuk saling mengungguli. Mereka hanya mencoba untuk tumbuh berdampingan. Itulah energi ini. Kamu tidak mengecilkan diri untuk berada di samping mereka. Mereka tidak meredupkan cahaya mereka untuk mengimbangimu. Kalian berdua bangkit bersama. Mereka membuatmu bangga dengan standarmu, bangga dengan seberapa jauh kamu telah melangkah, bangga dengan versi dirimu yang berkata, "Aku menolak untuk berkompromi." Dan ketika kamu berdiri di samping seseorang yang tidak menguras kedalamanmu, tetapi menyamainya, saat itulah kamu berhenti bertahan hidup dalam cinta, dan akhirnya mulai berkembang di dalamnya. Jika pesan hari ini beresonansi dengan jiwamu, tulis 77 di kolom komentar sekarang, dan nyatakan kesiapanmu. Ini adalah momenmu untuk menunjukkan kekuatanmu, tidak hanya kepada dirimu sendiri, tetapi juga kepada dunia. Jadi, keluarga terpilih yang kucintai, dukunganmu menginspirasi kami untuk terus menciptakan konten bermakna khusus untukmu. Jika upaya kami telah menyentuh hatimu, kamu dapat menunjukkan apresiasi tulusmu dengan mengeklik tombol super thanks yang ada di layarmu. Setiap kebaikanmu sangat berarti bagi kami dan menjaga semangat ini. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Kami selamanya bersyukur atas cinta dan doronganmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu dan selamat tinggal.